Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul yaitu optimasi perlakuan sinar UVC untuk mempertahankan kualitas pasca panen anggur laut. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Amita Rizka. Oke, langsung saja pada latar belakang. Anggur laut atau Chaulepa letilifera adalah rumput laut yang berharga secara komersial, dikenal sebagai caviar hijau atau penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah utama pada anggur laut, yaitu masa simpan yang sangat pendek, yaitu hanya sekitar 3 sampai 5 hari pada suhu kamar. Selain itu, komoditas ini sangat rentan terhadap kontaminasi mikroba yang membatasi potensi komersial dan nilai nutrisinya. Metode pengawetan yang ada saat ini memiliki kelemahan signifikan, misalnya pendinginan dapat menyebabkan chilling injury atau kerusakan akibat suhu dingin karena anggur laut adalah alga tropis, sementara penggunaan air garam atau brine dapat merusak atribut sensorik, rasa dan tekstur, dan meningkatkan kadar natrium. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas perlakuan UVC. Sebuah metode non-termal untuk menjaga kualitas pasca panen dan memperpanjang masa simpan anggur laut. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi waktu paparan dan dosis UVC yang optimal. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu tujuan utama itu mengevaluasi dan mengoptimal dosis perlakuan sinar UVC untuk menjaga kualitas pasca panen anggur laut. Terus yang kedua itu tujuan khususnya yang pertama menentukan efek UVC untuk terhadap pertumbuhan mikroba yaitu bakteri, ragi dan jamur. Kemudian menilai pengaruh UVC terhadap kualitas fisik yaitu warna, penampilan, penurunan berat badan. Kemudian mengukur perubahan komponen bioaktif atau fenolik total, kapasitas antioksidan setelah perlakuan UVC. Terus yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu sampel. Anggur laut sangat diperoleh dari Pet Petchaburi Coastal Aquaculture Research and Development Center, Thailand. Yang kedua yaitu perlakuan. Sampel ini diberi paparan radiasi UVC pada panjang gelombang dominan yaitu 254,3 nm dengan durasi yang bervariasi dari mulai 0 detik, 10 detik, 20, 30, sampai 60 detik. Kemudian yaitu penyimpanannya. Setelah perlakuan, sampel disimpan dalam kotak polipropilen dengan suhu 25 derajat Celcius selama 5 hari. Suhu ini dipilih untuk menyimulasikan skenario transportasi dan distribusi di dunia nyata, di mana kontrol suhu aktif sering tidak ada. Terus kemudian itu parameter yang diukur. Kualitas anggur laut dievaluasi secara komprehensif meliputi fisik, yaitu penampilan fisik dan morfologi, karakteristik warna, dan kehilangan berat. Terus kimia, total kandungan klorofil TPC, total kandungan fenolik TPC, dan kapasitas antioksidan. Dan mikrobiologi, jumlah total mikroba atau TMC, dan jumlah total ragi dan jamur. Kemudian yaitu hasil, kemudian kualitas fisik dan stabilitas. Yang pertama itu penurunan berat badan. Dosis UVC yang lebih tinggi yaitu 30 detik ke atas menghasilkan penurunan berat badan yang paling rendah setelah 5 hari. Perubahan warna, kontrol mengalami penggelapan warna. Dosis berlebihan sampai 40-60 detik memberikan perubahan warna total yang sangat tinggi, yaitu kurang dari 5 hari
yang terlihat jelas oleh mata atau visible, noticeable, dan menurunkan daya jual. Kemudian hasil parameter fisik yaitu diperlukan dosis yang seimbang efektif, menahan air atau berat tetapi tidak merusak warna. Selanjutnya ada parameter mikrobiologi, yaitu oh, selanjutnya ada parameter kimia, yaitu total klorofil, fenolik, dan antioksidan. Peran UVC, perlakuan UVC memicu respon stres pada anggur laut yang mengakibatkan biosintesis senyawa pelindung. Kandungan total klorofil atau TCC pada anggur laut menurun drastis selama penyimpanan. Total phenolic content atau TPC, penelitian ini menunjukkan bahwa paparan UVC secara signifikan meningkatkan kandungan total fenolik pada anggur laut, terutama pada dosis yang lebih tinggi, yaitu 40-60 detik. Peningkatan TPC tertinggi diamati pada hari pertama penyimpanan, yang mengindikasikan bahwa perlakuan UVC bertindak sebagai stresor abiotik yang memicu mekanisme pertahanan tanaman dan merangsang sintesis senyawa fenolik. Meskipun kadar TPC menurun selama sisa periode penyimpanan hingga hari kelima, sampel yang diberi perlakuan UVC terutama 40 detik secara konsisten mempertahankan tingkat TPC yang lebih tinggi dibandingkan dengan sampel kontrol yang tidak diberi perlakuan. Untuk aktivitas antioksidan, kapasitas antioksidan juga menunjukkan peningkatan kecil pada dosis yang optimal. Hasil penelitian menemukan adanya korelasi positif yang kuat antara kandungan TPC dengan kapasitas antioksidan yang diukur menggunakan metode DPPH dan FRAP. Sejalan dengan peningkatan TPC, aktivitas antioksidan juga meningkat secara signifikan setelah perlakuan UVC, dengan peningkatan tertinggi terlihat pada dosis 40-60 detik. Peningkatan kapasitas antioksidan ini menunjukkan bahwa senyawa fenolik yang disintesis sebagai respon terhadap stres UVC secara fungsional aktif dalam menangkal radikal bebas yang merupakan bagian penting dari respon pertahanan anggur laut terhadap stres oksidatif selama penyimpanan pasca panen. Sehingga hasil parameter kimia perlakuan UVC tidak hanya mengawetkan tetapi juga berpotensi sedikit meningkatkan nilai gizi produk. Selanjutnya adalah parameter biologi dengan pengendalian mikroba. Penghambatan pertumbuhan mikroba adalah kunci utama untuk perpanjangan umur simpan dan peningkatan keamanan pangan. Sampel kontrol, yaitu 0 detik, menunjukkan peningkatan mikroba yang lebih cepat. Perlakuan UVC mampu menjaga jumlah mikroba tetap rendah bahkan hingga hari kelima penyimpanan. Grafik di sebelah ya, menunjukkan logaritma jumlah mikroba log CFU-1 pada hari ke-1, 3, dan 5, yaitu 156, 163, dan 177. Kelompok kontrol, yaitu terlihat pada bar putih, menunjukkan bahwa peningkatan jumlah mikroba yang sangat cepat dari hari 1 hingga hari kelima, mencapai sekitar 5,5 log CFU gram per 1, 151, dan 176. Semua perlakuan UVC, yaitu 10 hingga 60 detik, secara signifikan menahan peningkatan mikroba. Pada hari kelima, semua dosis UVC menjaga jumlah mikroba tetap rendah, berkisar antara 4 hingga 5 log CFU gram per 1, yaitu 156 dan 176. Ini membuktikan bahwa efektivitas UVC sebagai gen penghambat mikroba itu ada. Selanjutnya, grafik TYMC, yaitu logaritma jumlah total ragi dan jamur selama penyimpanan.
Itu pada hari pertama ada 167, hari ketiga 179, dan hari kelima 194 log CFU gram per pangkat 1. Jumlah ragi dan jamur cenderung berada pada tingkat yang sangat rendah atau tidak terdeteksi pada hari kelima, terutama setelah perlakuan UVC. Sebagian besar perlakuan UVC, terutama dosis 40, 50, dan 60 detik, berhasil menekan pertumbuhan ragi dan jamur sehingga di bawah batas deteksi atau pada tingkat yang sangat rendah pada hari kelima, yaitu 181 dan 182. Hal ini menunjukkan bahwa UVC efektif dalam mengendalikan kontaminasi ragi dan jamur sehingga hasil parameter mikrobiologi didapatkan semua perlakuan UVC, yaitu semua di atas 0 detik, secara signifikan menekan pertumbuhan mikroba. Implikasi dan manfaat perlakuan UVC, yaitu peningkatan umur simpan. Perlakuan UVC dapat memperpanjang masa simpan anggur laut, mengurangi kerugian pasca panen. Selanjutnya, nilai jual lebih tinggi. Mempertahankan kualitas visual tekstur anggur laut dapat meningkatkan daya tarik dan nilai jualnya. Selanjutnya, potensi industri. Metode ini dapat diterapkan pada skala industri untuk pengolahan anggur laut. Selanjutnya, inovasi ramah lingkungan. Sebagai metode alternatif dari bahan pengawet kimia, UVC adalah pilihan yang lebih berkelanjutan. Yang terakhir, sebagai kesimpulan, berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap parameter fisik, kimia, dan mikrobiologis, penelitian ini menyimpulkan bahwa waktu paparan optimal UVC adalah 30 detik, yang setara dengan dosis 0,028 kJ/meter. Dosis ini memberikan keseimbangan terbaik, terbukti efektif dalam menekan pertumbuhan mikroba secara signifikan, menghasilkan penurunan berat badan yang minimal, dan menjaga perubahan warna total tetap dalam batas yang dapat diterima, yaitu tidak merusak tampilan visual, bahkan hingga hari kelima penyimpanan. Oleh karena itu, perlakuan UVC pada dosis optimal ini menunjukkan potensi yang menjanjikan sebagai metode non-thermal yang efisien untuk memperpanjang umur simpan, meningkatkan keamanan, dan mempertahankan kualitas anggur laut saat pasca panen. Suara. Demikian pemaparan hasil penelitian yang telah kami presentasikan. Harapannya semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan teknologi pasca panen dan yang efisien, aman, dan berkelanjutan, khususnya untuk produk hasil laut seperti anggur laut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami terbuka untuk pertanyaan, saran, maupun diskusi yang membangun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.